karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam jumpa bagi kita sekalian pada hari ini, Selasa 5 Oktober 2021. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, di hari yang berbahagia ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang ditetapkan dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, topik hari ini saya sebut, jangan gentar, Allah di pihak kita. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kalau ada di antara kita mengatakan bahwa orang yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, maka dia akan bebas dari masalah, maka dia akan steril dari pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan, itu pemikiran yang keliru. Rasul Paulus dengan jelas menegaskan bahwa hidup orang yang percaya tidak akan bebas dari persoalan, dari kesulitan, apalagi dari penindasan, kekerasan, penganiayaan, dan bahaya-bahaya termasuk kematian. Hidup memang tidak mudah. Kita yang sedang berada di dalam dunia ini serta menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita sedang berperang. Peperangan itu sendiri tidak ringan, juga tidak hanya sekedar peperangan biasa. Justru kita berhadapan dengan musuh yang sangat tangguh. Lawan kita bukan hanya manusia biasa, bukan kekuatan-kekuatan dunia ini, tetapi musuh kita yang terbesar adalah si iblis dengan segala tipu daya dan godaannya. Kita sedang berperang menghadapi si iblis yang tak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita. Lalu apa yang mau kita katakan dengan fakta kehidupan yang seperti itu sebagai umat yang percaya kepada Kristus? Apakah kita menjadi menyesali diri sudah menjadi percaya kepada Kristus karena toh kita berhadapan dengan kesulitan, dengan persoalan, dan dalam peperangan dengan si iblis? Tentu bukan, saudaraku. Justru kita akan mengatakan tidak akan gentar menghadapi semua pergumulan dan persoalan, termasuk tidak akan gentar menghadapi peperangan dengan si iblis. Mengapa? Karena kalaupun kita berhadapan dengan kesulitan peperangan dunia ini, Tuhan ada di pihak kita. Ibu Bapak saudara-saudaraku, maka hari ini sama seperti Rasul Paulus yang sudah berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maka kita juga akan dapat berkata, sebab aku yakin tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan inilah modal terbesar kita dalam mengarungi kehidupan ini, dalam menghadapi semua persoalan-persoalan.
termasuk dalam menghadapi peperangan dengan si iblis. Tidak ada kegentaran kita, karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang Maha Kuasa itu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia sendiri yang akan berperang untuk memenangkan kita, sehingga sekuat apapun kuasa-kuasa yang hendak menjatuhkan kita tidak akan pernah mampu menjatuhkannya, karena Yesus Kristus Tuhan berpihak dan ada di pihak kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, inilah semangat, inilah kekuatan, inilah keyakinan yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini, untuk meneruskan kehidupan kita, untuk mengerjakan setiap pekerjaan kita. Jangan pernah ada kegentaran, ketakutan yang menguasai kita. Yakinkan diri bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian itu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia berpihak kepada kita. Pastilah Dia akan memenangkan kita. Semangat, yakin, jangan gentar. Berjuanglah dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Yesus Kristus yang memihak kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan sapaan-Mu dari firman-Mu pada hari ini, yang meyakinkan kami supaya kami tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar ketika harus berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan, terutama ketika kami terus berhadapan dengan kuasa si iblis, ketika kami harus terus berperang mengalahkannya dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah takut, gentar, karena kami tahu Tuhan kami Yesus Kristus ada di pihak kami. Dia selalu menopang, menguatkan, dan menjagai kami. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu dalam Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya untuk memberikan penebusan kepada kami. Dialah yang terus menopang, menjagai, dan memenangkan kami dalam setiap peperangan-peperangan rohani, peperangan-peperangan menghadapi dunia ini, peperangan-peperangan menghadapi godaan dan rayuan si iblis, sehingga kami tidak pernah berjalan sendiri, tapi Tuhan mendampingi dan menopang kami. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah firman-Mu hari ini yang memberikan keyakinan kepada kami untuk meneruskan hidup kami hari ini, mengerjakan pekerjaan kami, dan kami yakin kami akan memenangkan setiap perjuangan-perjuangan kehidupan kami, karena Tuhan ada bersama-sama dan menopang, menjagai, dan memenangkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah juga seluruh warga jemaat-Mu yang pada hari ini berada dalam masa-masa pergumulan, kesulitan, jangan biarkan mereka menjadi patah dan goyah, dan mereka tetap semangat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktunya mereka akan memenangkan setiap pertandingan, perjuangan, dan peperangan kehidupannya. Yang bersuka cita hari ini, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan, biarlah mereka dalam sukacita memuliakan Tuhan yang telah menganugerahkan umur panjang, sukacita, dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami dan doa kami. Dengarkanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.